Selanjutnya adalah bagian yang terakhir, yakni yang ketujuh. Itu adalah kode etik konseling Indonesia. Jadi dasar atau landasan dari kode etik Indonesia adalah Pancasila, yakni mengingatkan bahwa profesi konseling merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut mengembangkan warga negara yang bertanggung jawab. Yang B, tuntutan profesi yang mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Bab yang kedua ini membahas tentang kualifikasi dan kegiatan profesional konselor, yakni kualifikasi yang pertama, yakni seorang konselor atau pembimbing konseling harus memiliki nilai, sikap, dan keterampilan, pengetahuan dalam bidang profesi. Yang kedua, penguatan atas kewenangannya. Maksudnya di sini adalah nilai dari sikap-sikap ataupun keterampilan-keterampilan yang dimiliki dalam mengatasi masalah-masalah konseling. Yang selanjutnya, pengakuan kewenangan. Di sini mereka diakui sebagai konselor atau guru pembimbing. Lalu kegiatan profesional mereka jelas, misalnya catatan-catatan mereka, dokumen-dokumen kegiatan mereka sebagai pembimbing atau konseling itu harus jelas. Yang selanjutnya adalah testing. Testing di sini adalah suatu jenis tes yang hanya diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan penafsiran. Lalu konselor itu harus memeriksa dirinya apakah ia mempunyai wewenang yang dimaksud. Jadi di sini tidak semua orang itu bisa menjadi konseling atau guru pembimbing, namun mereka harus mengikuti berbagai tahapan-tahapan untuk mencapai posisi guru pembimbing atau konseling, yang pasti harus diakui oleh pemerintah ataupun lembaganya, ataupun mereka memiliki sertifikat. Mereka melalui pendidikan, terutama pendidikan konseling, seperti itu. Mereka memiliki kantor ataupun klien, ataupun mereka diakui oleh konseling-konseling atau guru pembimbing lainnya, seperti itu. Riset. Di sini riset ini adalah di mana seorang konseling ini memiliki riset-riset atau penelitian-penelitian yang telah mereka hasilkan dari berbagai tahap bimbingan-bimbingan. Yang selanjutnya, layanan individual. Ini layanan individual ini adalah hubungan antara siswa atau yang ingin dibimbing dengan guru pembimbing atau klien dengan konselingnya. Di sini konselor itu harus menghormati hak-hak pribadi dari seorang konselor, klien konselor tersebut, ataupun tidak memaksa mereka. Konselor itu memahami, konselor itu harus turun tangan sendiri mengatasi masalahnya. Lalu mendapatkan klien yang sulit sekali, itu harus benar-benar kita bertanggung jawab. Kita harus dengan tulus atau dengan sepenuh hati membantu mereka. Lalu memberikan bantuan kepada keluarganya ataupun kepada klien tersebut. Misalnya mereka juga memiliki beberapa hal yang bermasalah, seperti itu. Konsultasi dan hubungan dengan rekan ahli lainnya. Jadi di sini seorang pembimbing atau guru konseling atau konselor itu juga harus ada riset-riset, ataupun kita harus saling tukar pikiran atau tukar argumen dengan seseorang yang memiliki profesi sama seperti kita sebagai konselor atau sebagai guru pembimbing. Untuk apa? Untuk lebih menambah wawasan kita. Tentunya pengalaman kita sebagai guru pembimbing atau konseling itu akan berbeda dengan pengalaman mereka juga yang sebagai guru konseling, walaupun yang pasti yang jelas tugasnya itu sama, memberi nasihat, memberi bimbingan. Pasti pasiennya kan berbeda, jadi akan berbeda pula pengalaman-pengalaman yang akan didapatkan, seperti itu.
yang bab ketiga di sini jelaskan adalah hubungan kelembagaan dan hak serta kewajiban konselor. Jika konselor bertindak sebagai konsultan kepada keluarga, maka harus ada pengertian dan kesepakatan yang jelas antara dia dengan pihak lembaga. Jadi ini konseling atau konselor ini di bawah naungan lembaga. Jadi ketika apapun yang mereka lakukan, lembaga itu harus tahu seperti itu. Lalu prinsip-prinsip yang berlaku dalam layanan individual ataupun layanan tentang penyimpangan serta penyebaran informasi ini akan menjadi dasaran. Jadi layanan individual itu memiliki prinsip-prinsip. Misalnya prinsip yang pertama, tidak boleh memberitahukan, membocorkan masalah klien terhadap orang lain. Itu bisa jadi. Lalu konfidensial antara konselor dengan klien. Yang selanjutnya adalah setiap konselor yang bekerja dalam hubungan kelembagaan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan kerjasama. Jadi pasti seorang pembimbing ini kan memiliki kalau dalam pendidikan itu pasti ada menterinya seperti itu. Jadi namun di konseling ini pasti juga ada lembaga yang menaunginya. Ketika mereka ikut dalam lembaga tersebut, mereka juga harus bertanggung jawab dalam lembaga tersebut. Namun ketika mereka individual, namun jarang juga karena pasti ada yang menaungi mereka seperti itu. Yang selanjutnya, setiap konselor yang menjadi staf suatu lembaga harus mengetahui tentang program-program yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan dari lembaga pihak lain. Kan misalnya kita masuk kepada lembaga pendidikan atau kita masuk kepada lembaga permasyarakatan, kita harus tahu apa rencana-rencana mereka untuk kita. Jadi kita tidak boleh berjalan sendiri ataupun berjalan tidak beriringan dengan mereka, karena kita kelembagaan. Jadi kita harus harus tahu apa rencana dari lembaga tersebut yang kita ikuti seperti itu. Kalau kita masuk ke lembaga pendidikan, tentunya yang kita hadapi adalah siswa-siswa yang mungkin nakal, mungkin kesulitan dalam belajar, seperti itu. Ketika kita masuk ke lembaga pemasyarakatan, kita berhadapan dengan mereka-mereka yang mengalami masalah seperti masalah kehidupan, ataupun orang-orang yang melakukan kriminal, seperti itu. Jadi apa yang menjadi rencana-rencana dari lembaga pemasyarakatan atau lembaga pendidikan harus kita ikuti sejalan dengan kita atau tujuan kita. Jadi kesimpulan dari buku Praktik Konseling karya Zainul Anwar ini adalah terangkum bagaimana cara kita menjadi konseling yang baik, bagaimana kita mempraktekkan ilmu-ilmu konseling, bagaimana cara kita membantu membimbing siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan, dan masih banyak hal yang terdapat di dalam buku ini yang terutama praktek. Jadi suatu ilmu itu tidak akan bermanfaat tanpa adanya praktek. Jadi kalau kita tahu teori tentang konseling, tahu ilmu-ilmunya, pengetahuannya, namun kita tidak tahu teori prakteknya, itu akan sia-sia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.